yang akan kita bahas yaitu materi tentang mengenal konsumen di era 4.0. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, pada saat ini teknologi itu berkembang dengan sangat pesat, di mana berbagai macam inovasi-inovasi di bidang teknologi itu mulai dikembangkan. Misalnya seperti Internet of Things, Big Data, kecerdasan buatan, ataupun inovasi-inovasi di bidang teknologi lainnya. Nah, tentunya dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan berbagai macam inovasi di bidang teknologi menyebabkan segala macam lini kehidupan itu dilakukan dengan serba digital. Dimana seperti fenomena yang terjadi pada saat ini, yaitu kita bisa menyewa ojek, membeli makanan, berbelanja hanya dengan menggunakan smartphone yang kita miliki. Adanya fenomena-fenomena yang terjadi serta berbagai macam kemudahan yang diberikan dari perkembangan teknologi yang ada menyebabkan perubahan pada gaya hidup masyarakat itu sendiri. Nah, misalnya mungkin dulu kita jika ingin belanja kita harus pergi ke tokonya langsung, namun pada saat ini kita dapat melakukannya hanya dengan menggunakan smartphone yang kita miliki. Nah, tentunya perubahan gaya hidup yang terjadi akan juga berpengaruh pada pola konsumsi serta perilaku dari konsumen di era 4.0 ini. Nah, tentunya perubahan dari pola konsumsi serta perilaku konsumen di era 4.0 ini akan menyebabkan atau akan mempengaruhi bagaimana konsumen itu dapat memutuskan untuk membeli suatu produk atau memutuskan untuk berbelanja. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli suatu produk ataupun untuk berbelanja di era 4.0 ini? Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu produk di era 4.0 ini, yaitu yang pertama ada faktor tren. Di mana yang dimaksud dengan faktor tren di sini adalah konsumen pada era ini biasanya cenderung untuk membeli suatu produk apabila produk tersebut sedang tren atau sedang populer di kalangan masyarakat. Di mana keterbukaan informasi yang ada pada era 4.0 ini dapat menyebabkan setiap orang itu dapat dengan mudah membagikan berbagai macam hal di media sosial. Dimana tentunya hal ini dapat menyebabkan konsumen atau masyarakat itu dapat dengan mudah mengetahui apa yang sedang populer atau apa yang menjadi tren di kalangan masyarakat pada saat ini melalui media sosial. Nah, tentunya hal ini akan mendorong konsumen itu untuk membeli suatu produk. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada faktor image atau pencitraan, di mana berdasarkan faktor ini konsumen di era 4.0 biasanya akan memutuskan untuk membeli suatu produk itu berdasarkan pada image atau citra dari produk itu yang dapat dilihat dengan melalui internet ataupun media sosial, di mana konsumen itu dapat memutuskan secara langsung apakah akan membeli suatu produk hanya dengan mencari informasi di internet ataupun dengan melihat review-review dari konsumen lainnya di internet. Nah, oleh karena itu, konsumen di era 4.0 ini cenderung akan rentan terkena penipuan karena terkadang apa yang ditampilkan di media sosial itu bisa berbeda dengan produk aslinya. Adapun faktor yang ketiga yaitu gaya hidup, di mana konsumen pada era 4.0 biasanya akan mengkonsumsi atau membeli suatu produk yang dapat menunjukkan gaya hidup yang dimiliki sebagai bentuk cerminan dari status sosialnya. Dimana seperti yang kita ketahui, semakin maraknya media sosial menyebabkan setiap orang itu berlomba-lomba untuk memamerkan gaya hidupnya di media sosial. Nah, hal tersebut menyebabkan konsumen akan cenderung membeli atau mengkonsumsi produk-produk yang dapat menunjukkan gaya hidup atau status sosialnya sebagai bentuk kesenangan dan ajang pamer di media sosial. Kemudian faktor yang terakhir yaitu ada pretise, di mana yang dimaksud dengan pretise adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat menjadikan orang tersebut berbeda dengan orang lain. Nah, dalam hal ini pada era 4.0 menyebabkan konsumen akan membeli atau mengkonsumsi produk yang dapat menyebabkan atau dapat membuat mereka berbeda dengan orang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai berbagai macam generasi yang ada di era 4.0, di mana adapun generasi-generasi yang ada di era 4.0 itu ada 4 generasi, yaitu ada generasi X, generasi Y, generasi Z, dan generasi Alpha. Generasi yang pertama yaitu ada generasi X, yaitu generasi yang lahir pada kisaran tahun antara tahun 1965 sampai dengan 1980. Jadi generasi X ini merupakan generasi yang lahir pada tahun-tahun awal dari perkembangan teknologi dan informasi seperti personal komputer, TV kabel, video game, dan internet. Yang kedua yaitu ada generasi Y atau yang biasa kita kenal sebagai generasi milenial, di mana generasi Y atau generasi milenial ini merupakan generasi yang lahir pada tahun antara 1981 sampai dengan 1994.
generasi Y atau generasi milenial ini merupakan generasi yang lahir atau tumbuh pada perkembangan teknologi komunikasi seperti email, SMS, instant messaging, dan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Dia yaitu generasi Z atau juga disebut sebagai I generation atau generasi internet, yaitu generasi yang lahir pada kisaran tahun 1995 sampai dengan tahun 2010. Jadi generasi Z ini dapat dikatakan sebagai generasi yang tumbuh bersamaan dengan adanya berbagai macam inovasi di bidang teknologi seperti dengan munculnya smartphone, berbagai macam media sosial, dan inovasi-inovasi lainnya di bidang teknologi. Nah, jadi generasi Z ini merupakan generasi yang sangat bergantung dengan teknologi dan internet, sehingga generasi Z ini merupakan generasi yang sangat menyukai hal-hal yang bersifat instan. Generasi yang terakhir adalah generasi Alpha, yaitu generasi yang lahir pada tahun 2010 ke bawah. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa generasi Alpha merupakan generasi termuda yang ada di dunia. Oleh karena itu, kebanyakan dari generasi ini pada saat ini tengah memasuki fase anak-anak. Generasi Alpha ini sendiri merupakan generasi yang sudah diperkenalkan dengan teknologi sejak mereka lahir. Jadi tidak mengherankan jika kita melihat bahwa anak-anak pada saat ini sudah sangat familiar dalam menggunakan smartphone dan internet. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan perilaku belanja konsumen di era 4.0. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa seiring dengan berkembangnya zaman dan juga didorong dengan kemajuan teknologi informasi, maka akan juga mempengaruhi pola kegiatan perekonomian di masyarakat itu sendiri. Nah, salah satunya adalah akan mempengaruhi perilaku belanja dari konsumen itu sendiri. Nah, di sini di slide teman-teman bisa perhatikan bahwa ada beberapa karakteristik perilaku belanja konsumen di era 4.0. Yang pertama adalah suka belanja online, di mana karakteristik yang pertama ini itu menunjukkan bahwa konsumen di era 4.0 yang didominasi oleh generasi Z dan juga kaum milenial itu lebih tertarik untuk melakukan berbelanja secara online dengan memanfaatkan teknologi digital melalui platform ataupun marketplace dengan melalui jaringan internet untuk melakukan transaksi berbelanja. Kemudian dibandingkan dengan langsung datang ke tempat misalnya pasar ataupun berbelanja secara offline. Kemudian karakteristik dari perilaku belanja konsumen di era 4.0 ini itu adalah di mana konsumen mengetahui detail produk, di mana ini disebabkan karena kemudahan dari konsumen itu sendiri untuk mengakses berbagai informasi terkait dengan produk yang hendak dia beli melalui berbagai informasi detail produk dari jejaring internet. Kemudian yang ketiga di sini adalah konsumen cenderung suka membeli barang yang murah dalam jumlah yang banyak. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa konsumen di era 4.0 ini lebih suka dan tertarik dan gampang dipengaruhi oleh adanya penawaran spesial, misalnya seperti promo, diskon, ataupun penawaran spesial atau menarik lainnya yang mendorong konsumen untuk tertarik untuk membelanjakan uangnya. Karena di sini biasanya konsumen akan tidak memperdulikan atau tidak mengutamakan kualitas. Yang penting adalah mereka memperoleh dengan harga yang murah. Kemudian yang keempat di sini adalah konsumen dapat membandingkan kualitas produk yang ingin dia beli dari review yang ada di internet. Nah, di sini seperti tadi dengan adanya kemudahan mengakses komunikasi, di sini para konsumen dengan sangat mudah dapat membandingkan kualitas produk satu dengan produk yang lainnya maupun brand satu dengan brand yang lainnya dari review-review yang ada di internet. Sekarang terkait dengan karakteristik perilaku belanja konsumen di era 4.0 ini yang selanjutnya adalah mengutamakan kemudahan pemesanan dan juga pembayaran, di mana pemesanan di sini tentunya akan lebih cenderung dan banyak dilakukan dengan memanfaatkan media online, sedangkan pembayaran juga begitu adanya sama seperti pemesanan, yaitu memanfaatkan sekarang kemudahan dengan adanya finansial teknologi baik yang dikeluarkan oleh bank misalnya dengan melalui mobile banking ataupun dengan fintech atau finansial teknologi dari marketplace yang contohnya yang paling sering kita gunakan teman-teman sekalian, yang paling sering dikenal adalah dengan menggunakan ShopeePay. Kemudian yang keenam di sini adalah menyukai personalisasi, di mana di sini konsumen di era 4.0 lebih menyukai dan cenderung memilih produk yang memang diyakini bisa memberikan kepuasan terkait dengan apa yang ia inginkan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian
terakhir dari karakteristik perilaku belanja konsumen era 4.0 adalah terbiasa berkomunikasi dengan chatbot, di mana chatbot ini merupakan teknologi komputer yang mampu memvisualisasikan di mana teknologi ini dapat membalas secara otomatis pesan yang disampaikan oleh konsumen, yang dapat memvisualisasikan seolah-olah manusia yang membalasnya. Biasanya teman-teman di sini pasti sering ketika akan melakukan percakapan atau melakukan chat dengan online shop, kemudian dengan instansi tertentu yang menggunakan chatbot ini, otomatis dia akan membalas pesan rekan-rekan sekalian secara otomatis. Nah teman-teman, setelah kalian mengetahui mengenai konsumen di era 4.0 dan juga perilaku belanja, ada satu hal yang tak kalah pentingnya untuk kalian ketahui. Hal tersebut tak lain dan tak bukan adalah marketing. Nah, sebelum kita berbicara mengenai marketing di era 4.0, kita akan flashback dulu ke marketing di era-era sebelumnya. Marketing pada era 1.0 itu berfokus untuk menjual produk sebanyak mungkin. Marketing difokuskan terhadap how to sell the product tanpa memikirkan persepsi dari konsumen itu sendiri terhadap produk. Sehingga pada marketing ini tidak terasa hubungan antara penjual maupun pembeli dalam pemasaran itu sendiri. Nah, marketing pada era selanjutnya adalah marketing 2.0. Pada marketing 2.0, pemasar sudah menyadari bahwa konsumen itu dapat memiliki pengaruh terhadap pemasaran kita. Sehingga marketing 2.0 berfokus pada pembentukan relasi khususnya secara emosional terhadap konsumen, sehingga konsumen tidak hanya membeli produk kita karena mereka butuh, namun juga karena loyalitasnya akhirnya melakukan pembelian kembali. Yang ketiga yaitu marketing 3.0. Marketing 3.0 itu menyadari bahwa konsumen memiliki beberapa karakteristik yang dapat mempengaruhi pemasaran. Contohnya adalah perilaku konsumen, selera, dan aspek-aspek lain yang secara tidak langsung mempengaruhi produk. Nah, sehingga pada marketing 3.0 ini sendiri, pemasaran itu difokuskan di dalam membentuk visi, misi, dan juga value yang sejalan dengan konsumen yang perusahaan tersebut targetkan. Itu tadi marketing di 3 era sebelumnya. Lalu, marketing di era 4.0 mengembangkan sebuah pendekatan pemasaran yang memadukan interaksi offline dan juga online dengan penerapan teknologi cyber dan juga teknologi otomatisasi. Nah, di dalam marketing 4.0 terdapat sebuah insight yang sangat baru dan juga penting. Apa itu? Itu adalah big data. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah big data. Tapi apa itu big data? Big data merupakan kumpulan dari data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur dalam jumlah yang besar dan juga kecepatan yang sangat tinggi, sehingga tidak bisa dikelola secara manual melalui perkakas manajemen yang sederhana. Nah, baik teman-teman, di dalam marketing 4.0, pemasar ataupun perusahaan biasanya menganalisis big data untuk memperoleh 5 dimensi data. 5 dimensi data itu meliputi volume, velocitas, variasi, variability, dan juga complexity. Kelima dimensi tersebut digunakan untuk meningkatkan pandangan pelanggan, mempertajam keamanan digital, menganalisis operasi yang fokus terhadap data mesin, dan juga memodernisasi dari gudang data atau database itu sendiri. Nah, dengan komponen tersebut, tentu pemasar akan lebih mudah di dalam menganalisis kondisi pasar dan juga memastikan bahwa produk dan layanan yang mereka berikan masih relevan terhadap kebutuhan pasar. Nah, sebenarnya marketing 4.0 ini sendiri memudahkan para pemasar untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah dan juga upaya yang tentunya lebih mudah dibandingkan di era sebelumnya. Teman-teman mungkin pernah mengunjungi suatu situs online dan diminta untuk mengisi beberapa data seperti email, nama, nomor WhatsApp, ataupun data-data lainnya yang berkaitan dengan diri teman-teman. Nah, biasanya data-data tersebut akan dikumpulkan dalam database dan akhirnya bisa dianalisis untuk keperluan komersial. Sehingga kadang email teman-teman akan mendapatkan semacam email penawaran, promosi, dan sebagainya. Di dalam marketing, khususnya marketing yang telah memperhatikan aspek konsumen, itu terdapat yang disebut dengan istilah pendekatan konsumen. Pendekatan konsumen pada era sebelumnya terdiri dari 4A. A yang pertama adalah aware.
Aware adalah kondisi di mana konsumen itu mulai mengetahui tentang produk atau layanan yang kita berikan, baik itu melalui iklan, promosi, maupun kampanye dalam berbagai media. Yang kedua adalah appeal. Appeal adalah kondisi ketika konsumen itu mulai tertarik terhadap produk kita melalui informasi-informasi yang telah didapatkan. Biasanya hal ini dikarenakan mereka memiliki kebutuhan yang kita tawarkan solusinya melalui produk atau layanan. Yang ketiga adalah ask. Ketika mereka telah tertarik, mereka akhirnya memutuskan untuk bertanya lebih lanjut, misalnya tentang harga, spesifikasi, ataupun kegunaan dari produk maupun layanan. Yang keempat adalah act. Act adalah kondisi ketika konsumen akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan pembelian ataupun penggunaan dari layanan tersebut. Nah, teman-teman, ada yang menarik dalam marketing 4.0. Pada marketing 4.0, pendekatan konsumen dikembangkan dari 4A menuju 5A. Terdapat komponen yang ditambahkan dalam pendekatan itu, yaitu komponen advocate. Advocate ini sendiri berarti kondisi di mana konsumen yang merasa puas dengan produk atau layanan yang kita berikan, akhirnya menganjurkan produk atau layanan tersebut ke konsumen lain, sehingga konsumen lain dapat saja tertarik dan ikut membeli ataupun menggunakan produk maupun layanan kita. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar istilah second moment of truth, di mana para pengguna yang puas itu biasanya menuliskan testimonial ataupun ulasan dalam media digital, seperti sosial media. Nah, konsumen lain yang melihat ulasan atau testimonial tersebut tidak secara langsung terpengaruh untuk membeli ataupun menggunakan produk kita. Jadi itulah momen penting di dalam pemasaran digital, di mana konsumen setia kita itu juga ternyata terlibat di dalam pemasaran yang kita lakukan. Selamat teman-teman, kalian sudah menyaksikan ketiga pokok materi yang kami bahas di dalam video ini. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian, maka kami menyajikan satu contoh kasus yang relevan dengan materi yang kami bahas. Teman-teman, dalam sebuah artikel pada laman mongabai.co.id terdapat informasi mengenai sebuah komunitas pertanian di Bali yang bernama Petani Muda Keren atau PMK. PMK ini sendiri adalah sebuah komunitas di sektor pertanian yang sangat mengedepankan teknologi, baik dalam operasionalnya hingga ke tahap di mana produk dari pertanian itu dibawa ke produsen. Hal ini dibuktikan ketika pada tahun 2019 mereka meluncurkan sebuah aplikasi bernama Bosfresh untuk menyalurkan atau mendistribusikan produk-produk pertanian ke konsumen. Ada juga aplikasi bernama Bos Farmer yang ditunjukkan untuk para petani agar lebih mudah mengelola pertanian mereka. Nah, komunitas PMK ini sendiri sudah memiliki anggota kurang lebih 200 petani yang tersebar di seluruh wilayah di Bali. Pada kasus yang kami angkat, itu ditunjukkan bahwa era 4.0 telah banyak sekali mengubah kegiatan ekonomi saat ini, baik dari sisi produsen hingga konsumen. Kemajuan teknologi pada era 4.0 ini mempengaruhi seluruh sektor industri, khususnya pada kasus ini adalah pertanian. Pada kasus ini, industri pertanian 4.0 telah menerapkan cara-cara modern di dalam bertransaksi dengan konsumen. Bosfresh ini sendiri adalah sebuah bentuk dari hasil adaptasi bagaimana pertanian itu membawa komoditasnya ke konsumen. Karena mereka menyadari konsumen zaman sekarang lebih suka berbelanja secara. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.